Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Angelina Siregar dengan NIM 220101052 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Mata kuliah Teologi Sistematika. Dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Saya akan menyampaikan topik tentang manusia. Kita menjelaskan bahwa manusia bukan saja mahkota dari seluruh ciptaan Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan Allah, dan wahyu Allah dalam Alkitab bukan saja wahyu yang diberikan kepada manusia, tetapi juga wahyu di mana manusia diperhatikan secara khusus. Sering orang bertanya, bagaimana kehidupan dimulai di dunia ini? Ada dua pilihan dasar. Satu, melalui proses lambat atau alamiah atau teori evolusi. Yang kedua, melalui perintah penciptaan versi Alkitab atau doktrin penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 mengidentifikasikan Elohim sebagai sang pencipta. Elohim adalah istilah umum untuk kealahan yang merupakan sebutan bagi Allah yang sejati. Kata ini berarti kuat, pemimpin yang perkasa, kealahan yang tertinggi, bentuknya jamak dan bermakna. Kuasa dan keagungannya yang luar biasa. Identitas Elohim sebagai pencipta sekaligus menangkis beberapa ajaran yang sifatnya bidat, misalnya anteisme, politeisme, dan panteisme. 1. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 3 menunjukkan bahwa Allah atau Elohim menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalaupun Ibrani 11 ayat 3 memakai frasa yang tidak kelihatan, bukan berarti tidak dapat dideteksi dengan mata jasmani seperti gas atau angin. Tetapi maksudnya sama dengan penekanan dari Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, nats ini menunjukkan bahwa sebelum penciptaan tidak ada fenomena keberadaan apapun yang sudah ada. Yang ketiga, hal ini juga menyatakan bahwa materi tidak bersifat kekal, tetapi adalah penciptaan yang mempunyai awal. Yang keempat, untuk aktivitas Allah menciptakan ada 3 jenis istilah yang dipakai. 1. Bara artinya penciptaan. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, asa artinya melakukan dan membuat, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 25. Yang ketiga yatsar artinya membentuk, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Yang kelima, di dalam kekalan Allah atau Elohim memang sudah mempunyai rencana tentang apa yang akan diciptakan. Jadi saudara-saudara, manusia bukan sembarangan diciptakan, tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan rencana yang lebih baik. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa Allah sudah menyediakan materi yang menjadi bahan awal yang akan dipakai untuk mencipta segala yang ada. Saat penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat pernyataan, statement. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang aktif dan berkarya ialah mencipta.
Yang ketiga, in the beginning, pada mulanya adalah merupakan keterangan waktu yang berarti adanya satu titik awal. Berbeda dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Yang berarti dalam kekekalan tidak ada penanggalan diberikan, tetapi frasa ini menjadi keterangan mengenai waktu. Kemudian pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia. 1. Pandangan ateistik. Kaum ateis yang percaya, yang tidak percaya akan adanya Tuhan, melihat bahwa dunia termasuk manusia terjadi karena kebetulan dan bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Ada beberapa cara membagi macam-macam teori evolusi. Yang pertama, teori ateis PS teis berpendapat bahwa manusia berasal dari bintang yang lebih rendah, namun karena proses alamiah yang sempurna dan kompleks dan terus-menerus, maka akhirnya menjadi manusia seperti sekarang ini. Teori ini percaya akan prinsip kesinambungan langsung antara dunia hewan dan dunia manusia. Yang kedua, teori evolusi teistik. Teori ini lebih banyak diterima khususnya oleh kaum Roma Katolik karena keterlibatan alam masih dapat dilihat, yaitu bahwa Allah menciptakan makhluk yang lebih rendah, namun kemudian Allah memakai tubuh makhluk itu untuk diberikan jiwa yang rasional sehingga menjadi ciptaan baru, yaitu manusia. Yang ketiga, teori evolusionisme PS kreationisme. Teori evolusionisme adalah pandangan yang menganggap bahwa sesuatu terjadi secara kebetulan dan tidak ada campur tangan Allah pencipta. Evolusi teistik memandang bahwa Allah memang pencipta dunia dan segala makhluk hidup, namun demikian pembentukan manusia merupakan tingkatan penciptaan lebih tinggi yang dilakukan Allah dari makhluk yang sudah ada. Kreationisme langsung percaya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana pernyataan dalam Kejadian 2 ayat 7-8. Hal ini menjelaskan sebagai kreationisme progresif, di mana karya penciptaan Allah diterima sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 27. Namun demikian, manusia yang diciptakan pertama mengalami proses evolusi sehingga manusia yang diciptakan pertama tidak lagi sama dengan manusia sekarang. Keberatan terhadap teori evolusi. Alkitab dengan jelas berkata bahwa manusia diciptakan secara langsung Allah dengan hikmat dan ketetapannya, seperti ayat pendukungnya dalam Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, Kejadian 2 ayat 7. Tidak secara kebetulan mengatakan dengan jelas bahwa tubuh manusia tidak berasal dari binatang seperti dalam Kejadian 3 ayat 19, 1 Korintus 15 ayat 39. Karena daging binatang tidak sama dengan manusia, demikian pula darah manusia dan darah binatang. Allah mengatakan bahwa roh manusia berasal langsung dari Allah. Ayat pendukungnya Kejadian 2 ayat 7, Ayub 33 ayat 4. Bukan berasal dari perkembangan alamiah dari substansi yang sudah ada. Alkitab berkata bahwa manusia tidak dapat dibandingkan dengan binatang, baik secara intelektual, moral, dan mental. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam hal kedudukan, teori evolusi adalah kebalikan dari Alkitab. Alkitab berkata bahwa manusia pada awalnya adalah manusia yang paling mulia, namun karena dosa manusia menjadi rendah.
teori evolusi berkata bahwa manusia berasal dari makhluk lebih rendah, namun kemudian perlahan-perlahan menjadi lebih tinggi dari segala makhluk yang sudah ada. Pandangan teistik. Orang-orang non-ateis percaya akan keterlibatan Allah dalam penciptaan, termasuk penciptaan manusia. Namun demikian tidak ada kesepakatan pendapat bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung, bukan setelah melalui proses-proses alamiah yang sangat panjang. Atau dengan kata lain, ada kelompok orang-orang teis yang percaya bahwa Allah mungkin tidak menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ada makhluk ciptaan yang sudah ada, dan Allah menciptakan jiwa untuk ditambahkan sehingga menjadi manusia sekarang ini. Tetapi pandangan Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nafas Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7, Ayub 33 ayat 4. Dua aspek materi dan non-materi. Nafas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Dua aspek materi dan non-materi. Penciptaan manusia ditulis dalam satu kalimat bahwa diciptakan langsung oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Sebagian penafsir mengharuskan mengakui penciptaan bahwa oleh Allah, sebab Hawa secara langsung dibentuk oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Menjelaskan, Alkitab mencatat bahwa penciptaan manusia seperti dalam Kejadian 1 ayat 16 sampai 27. Kedua bagian Alkitab ini dapat disimpulkan bahwa satu, tidak seperti ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia dengan rencana seperti yang kita katakan yang tadi di awal. Pertimbangan dan ketetapan. Karena dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Kedua, manusia diciptakan langsung oleh Allah. Kalimat maka Allah menciptakan manusia dipakai kata kerja bara, artinya mencipta, membuat sesuatu dari yang tidak ada sebelumnya. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lain. Alkitab menyebutkan dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Allah menciptakan sebuah binatang menurut jenisnya. Sedangkan ketika menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang keempat, manusia diciptakan dari dua elemen yang dibedakan, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh dibentuk dari debu dan tanah liat, yaitu materi yang sudah ada. Tapi dikatakan bahwa tubuh itu belum hidup sampai Allah mengembuskan nafas kehidupan. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7, di sini jelas bahwa jiwa manusia diciptakan terpisah dari tubuh. Namun demikian, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk dapat berbuat dosa. Manusia adalah puncak dari segala ciptaan Allah. Manusia diciptakan terakhir dan diberi mandat atau tanggung jawab untuk menguasai dan memelihara semua ciptaan lain, tak seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Taklukkanlah, berkuasalah, mengusahakan dan memelihara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Kedua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sederajat di hadapan Allah.
Terdapat kesatuan umat manusia bahwa semua manusia berasal dari satu pasang manusia setelah menciptakan Adam dan Hawa. Allah berkata dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia bukan karena ia merasa kesepian, karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Lalu, untuk apa Allah menciptakan manusia? Hanya ada satu tujuan mengapa Allah menciptakan manusia, yaitu untuk kemuliaannya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 7. Keinginan besar Tuhan Allah dalam menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri, dan untuk menyatakan dalam makhluknya kesempurnaan dirinya sendiri. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa Allah itu sempurna. Jika demikian, maka jelas bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan namanya. Kenyataan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting karena manusia adalah untuk Allah sendiri. Oleh karena itu, hanya di dalam persekutuan dengan Allah lah maka manusia akan menemukan sukacita, kebahagiaan yang sejati. Manusia sebagai gambar rupa Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan yang termulia. Namun demikian, perlu diingatkan bahwa terdapat perbedaan kualitas antara penciptaan dan penciptaan. Manusia adalah seperti Allah, tetapi manusia bukan Allah. Jika demikian, apa makna dan pengertian-pengertian yang terkandung dalam kata gambar dan rupa Allah? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah terkandung di dalamnya bahwa manusia memiliki apa yang disebut dengan kebenaran asli. Hal ini mencakup hal pengetahuan yang benar, kebenaran dan kesucian. Manusia mempunyai pengetahuan akan yang benar dan kebenaran dan kesucian di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, gambar dan rupa Allah mengacu pada elemen-elemen yang menjadi natur konstitusional manusia seperti kekuatan intelektual, perasaan natural, dan kebebasan moral. Yang ketiga, gambar dan rupa Allah mengacu pada kerohanian manusia. Manusia bukan saja terdiri dari tubuh jasmani, akan tetapi juga memiliki kerohanian yang memungkinkan manusia berhubungan dengan Allah sendiri. Yang keempat, gambar dan rupa Allah memberi arti bahwa manusia mempunyai nilai kekal dalam kehidupannya. Kekekalan ini tidak berada di dalam dirinya sendiri, sebab manusia itu diciptakan. Nilai kekal itu merupakan pemberian dari Allah dalam penciptaan manusia. Berhak membedakan kekekalan Allah dan kekekalan manusia itu sebagai berikut. Hanya Allah sajalah yang memiliki kekekalan sebagai kualitas esensial, yang memilikinya di dalam dan hanya dari dirinya sendiri, sedangkan kekekalan manusia adalah pemberian yang diperoleh dari Allah sendiri. Tentang natur manusia, pada umumnya dikenal 3 teori pembagian natur manusia dalam teologi, yaitu trikotomi, dikotomi, dan monisme. 1. Trikotomi. Trikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Menurut teori ini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan 3 unsur utama di dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia yang dapat dilihat, yang melaluinya manusia dapat melihat, mendengar, menyentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah
unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pikiran, emosi, atau perasaan dan kehendak. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaan manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat bertindak. Roh adalah unsur yang paling dalam dari manusia yang kemungkinannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kebanyakan para penganut teori ini mendasarkan pandangan pada 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang secara jelas menyebutkan 3 unsur tersebut. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Yang kedua, dikotomi. Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dari tubuh dan roh, jiwa termasuk di dalamnya. 2 unsur yang berbeda atau dualitas, namun bukan 2 bagian yang dipisahkan atau dualisme. Kebanyakan para penganut teori ini mendasarkan pandangannya pada argumentasi berikut ini. 1. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas kehidupan bagi mereka. Tubuh manusia sehingga hanya ada 2 bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa. Jiwa termasuk nafas yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7. B. Para penganut dikotomi memandang istilah jiwa dan roh di dalam Alkitab bukan sebagai 2 substansi yang berbeda, tetapi merupakan istilah yang sering dipakai. Kemudian materi tentang kehendak bebas manusia. Masalah tentang kehendak bebas manusia merupakan problem yang cukup banyak didiskusikan. Kadang diskusi ini memanas karena ambiguitas dari berbagai istilah yang dipakai. Istilah-istilah seperti bebas, kebebasan, kemerdekaan, kerelaan, dan kehendak bisa dipakai dengan makna yang begitu beragam, sehingga pihak-pihak yang berdiskusi mungkin berselisih pandang sementara menggunakan kata-kata yang sama. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak. Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia hanya bisa berbuat dosa saja. Tetapi tidak berarti bahwa manusia kehilangan kehendak bebas. Mengapa demikian? Karena pada waktu manusia berbuat dosa, itu tetap dilakukan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, andai kata pun kita mempunyai keinginan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak mampu melaksanakannya, itu tidak berarti kita tidak bebas. Tadi telah dijelaskan bahwa free will, kehendak bebas, harus dipisahkan dari kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Yang ketiga, sekalipun hanya bisa berbuat dosa, kita tetap memilih antara dosa kecil dan dosa besar. Jadi tetap ada free will, kehendak bebas. Materi yang terakhir, kejatuhan manusia dalam dosa, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-24, bahwa dosa masuk ke dalam tubuh manusia lewat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebab perintah yang Allah berikan kepada Adam untuk jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat telah dilanggar oleh Adam dan Hawa. Tidak ada pendapat yang seragam tentang mengapa pohon itu disebut sebagai pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi secara umum dapat dikatakan pohon tersebut ada untuk menguji ketaatan manusia.
yaitu Adam, dengan iman manusia mau dan rela untuk taat dan bukan karena paksaan. Kejatuhan manusia dalam dosa merupakan keberhasilan usaha setan dalam menaburkan benih ketidaktaatan dalam hati manusia melalui perantaraan ular dan Hawa, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44 dan Roma 16 ayat 20. Ada alasan yang kuat mengapa setan memakai Hawa. Pertama, karena Hawa bukan kepala perjanjian. Yang kedua, karena Hawa tidak menerima perintah langsung dari Allah. Yang ketiga, bahwa menjadi Allah efektif untuk mencapai hati Adam. Kisah menjatuhkan manusia dalam dosa yang diceritakan dalam Kejadian 3 tidak dapat selalu diterima sebagai kebenaran historis dan harafiah. Beberapa pendapat lain tentang kisah Kejadian 3. Yang pertama, dianggap sebagai kisah legenda, mitos yang tidak ada kebenaran historisnya. Yang kedua, dikatakan sebagai kisah figuratif, alegoris tentang bagaimana manusia mengalami kerusakan dan perubahan secara perlahan. Namun, seluruh kebenaran Alkitab dengan jelas memaparkan bahwa kisah Kejadian bukanlah secara cerita figuratif seperti tertulis dalam Yesaya 43 ayat 27, Roma 5 ayat 12, ayat 18, ayat 19, dan Korintus 15 ayat 21, 1 Timotius 2 ayat 14. Kita bisa membacanya saudara-saudara. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.